pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak di 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya mulai acaranya pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Laura selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Batang, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian wajib pajak seluruh KPP Pratama Batang. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir dalam acara sosialisasi PMK 168 tahun 2023. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah-Nya kepada kita semua untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat pagi, perkenalkan saya Tika, selaku pembawa acara pada acara pagi hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap tegak. Terima kasih para hadirin. Untuk acara selanjutnya adalah mendengarkan video arahan dari Direktur Jenderal Pajak. Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Batang. Kepada Ibu Laura Theopilia Silain, kami persilahkan. Maaf, suara saya terdengar? Kalau terdengar bisa memberikan reaksi ya, ada menu reaksi di atas ataupun di kolom chat. Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Maaf ini suara saya lagi serak-serak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya pada pagi hari ini sudah berkenan untuk mengikuti sosialisasi yang akan kita lakukan pada pagi hari ini ya, terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Adapun nanti materi yang akan disampaikan ini terkait dengan PPh pasal 21 yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2024 ini. Mungkin kesannya agak terlambat karena kita menyampaikannya baru bulan Februari ya Bapak Ibu ya sosialisasinya. Namun tanpa mengurangi ataupun menghambat pekerjaan Bapak Ibu, kiranya sosialisasi pagi hari ini dapat memberikan manfaat dan juga penjelasan sehingga nanti kalau misalnya ada kendala ataupun pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan Bapak Ibu sehingga kami juga bisa melakukan perbaikan-perbaikan lebih baik lagi. Tanpa berpanjang-panjang, kita akan mengikuti sosialisasi pagi hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaannya. Langsung saja kita mulai
untuk penyampaian materinya ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih banyak Ibu Laura setelah memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah pengisian materi dari Bapak Zamzam Mufid mengenai materi PMK 168 dan materi terkait materi terkait EduPod PPH pasal 2126. Kepada Bapak Zamzam dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tika atas waktunya. Suara saya bisa terdengar ya Bapak Ibu semua. Oke, kita coba share screen dulu untuk materi PMK 168. Jadi PMK ini terbit akhir tahun kemarin ya Bapak Ibu ya. Dan mulai berlaku di tahun 2024. Jadi agak mengagetkan sebenarnya. Oke, sebentar saya share dulu. Oke. Sudah terlihat di layar ya Bapak Ibu ya? Biar lebih jelas full screen. Ya, jadi PMK 168 tahun 2023 ini dia mengatur mengenai pemotongan PPh pasal 21 yang berhubungan dengan pekerjaan ya, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Maaf, ada full screen. Sorry, gimana? Iya. Oh gitu. Oke, maaf. Jadi nggak usah di full screen, malah nggak kelihatan. Oke, jadi untuk saya ulangi, PMK 168 ini dia mengatur mengenai pemotongan PPh atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan yang diberikan dari pemberi kerja kepada pegawainya, baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ataupun yang bukan pegawai. Oke, jadi latar belakangnya sebenarnya PMK ini terbit untuk menyederhanakan atau mensimplifikasikan ya. Maksudnya itu menyimpelkan pemotongan PPh 21 yang selama ini penghitungannya menggunakan tarif PPh pasal 17. Jadi menghitung bruto selama setahun, PPh-nya berapa, kemudian dibagi 12. Tapi di PMK ini dia lebih disederhanakan lagi sehingga memudahkan memberi kerja dalam menghitung pajak pegawainya di setiap bulan. Ya, ini tujuannya. Yang pertama adalah memberikan kemudahan, dan karena mudah kemungkinan akan ada kesalahan hitung lebih kecil. Kemudian memudahkan bagi penerima penerima penghasilan juga, karena mudah dari pegawai juga mudah mengecek benar nggak nih PPh yang telah dipotong dari pemberi kerja, dan juga membantu memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan. Nantinya akan lewat sistem CITAS ya, Cortex Administration System, yang kemungkinan nanti akan mulai running di pertengahan tahun ini. Sasarannya ya intinya adalah memberikan kemudahan dan menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan. Ya, di PMK ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya tidak ada perubahan yang terkait dengan besarnya penghasilan yang dipotong yang PPh yang terpotong ya. Tapi perbedaannya hanya di per tahunnya, per bulannya, tapi nanti di akhir tahun PPh yang terutang akan sama karena PPh tahunannya tetap dihitung dengan menggunakan tarif PPh pasal 17. Tapi yang per bulannya berbeda, nanti akan menggunakan tarif tabel
tabel tarif efektif tergantung dari PTKP maupun penghasilan bruto dari wajib pajak. Gitu. Jadi sebenarnya ini tidak memberikan tambahan beban pajak baru. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mungkin skip aja struktur PMK-nya, nanti dia mengatur beberapa hal mengenai pemotongan PPh 21. Baik, bukan pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ataupun bukan pegawai. Bapak Ibu nanti misalnya ada pertanyaan atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat, bisa diinterupsi aja ya Bapak Ibu ya. Bisa di raise hand atau di kolom chat disampaikan. Mungkin ada yang mengganjal pertanyaan dan sebagainya bisa disampaikan. Untuk skema perhitungannya yang berubah total itu yang per masanya Bapak Ibu. Jadi untuk penghitungan PPh 21 per masa, khususnya untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap itu berubah ya. Jadi untuk pegawai tetap sebelumnya kan tadi yang saya sampaikan sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh yang sekarang dia menggunakan TER, tarif efektif rata-rata. Kemudian dia juga memperluas lingkup penghitungan PPh 21 sebelumnya. Jadi misalnya ada penarikan dana pensiun dari pegawai yang belum pensiun. Dari sebelumnya hanya dari DAPEN, dana pensiun, sekarang diperluas lagi baik dari BPJS Tenaga Kerja, Asabri ataupun SPEN. Kemudian disampaikan juga di PMK ini diatur mengenai pengurangan zakat yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Tapi di sini zakatnya itu tetap harus memenuhi ketentuan di Undang-Undang PPh ya kepada lembaga zakat yang sudah diberikan izin oleh Menteri Keuangan. Ada juga pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21. Jadi PPh DTP ini mungkin ada PNS nggak ini? Ada PNS nggak ya pesertanya? Mungkin nggak ada ya. Oke, jadi ini hanya untuk yang PNS yang ditanggung pemerintah. Oke, kemudian jadi penghasilan bruto nantinya itu adalah semua penghasilan bruto dari pegawai tetap yang diterima dalam 1 bulan. Kemudian ada pemotongan PPh 21 atas natura atau kenikmatan. Ini terkait dengan PMK sebelumnya ya, PMK atau PP yang mengatur mengenai natura, beberapa natura sekarang merupakan objek pajak. Kemudian, nah ini mungkin juga hal yang baru juga, sekarang tidak ada lagi skema penghitungan PPh 21 untuk bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan maupun yang bersifat tidak berkesinambungan. Jadi sekarang semuanya disamakan. Semua bukan pegawai dengan menggunakan cara penghitungan yang sama, tidak dibedakan antara yang berkesinambungan maupun yang tidak berkesinambungan. Ada PNS. Oke. Ada yang PNS, berarti tadi saya sampaikan juga di atas sebelumnya ya, mengenai PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Oke. Kemudian untuk tambah juga mungkin bagi teman-teman yang PNS juga, karena PPh 21 yang DTP ini nantinya tidak bisa LB ya, diatur di ketentuan juga di PMK ini. Jadi tidak termasuk dalam kelebihan bayar untuk PPh 21. Mungkin nanti aja di belakang. Kita lanjutkan lagi tadi. Jadi untuk OP pemberi kerja yang memberikan penghasilan kepada orang pribadi juga, tapi tidak terkait dengan usahanya, itu bukan merupakan atau tidak wajib melakukan pemotongan. Jadi misalnya orang pribadi usahanya misal dagang lah ya, dagang atau ya dagang sembako mungkin ya. Kemudian dia memberikan pekerjaan kepada tukang air lah ya, tukang air yang pipa air gitu. Memberikan penghasilan, itu dia tidak wajib melakukan pemotongan PPh.
gitu. Kemudian dia menggabungkan biaya jabatan dan PMK pengurang penghasilan harian. Jadi di PMK ini sebenarnya nanti diatur bagi pegawai tetap maupun kan kalau untuk biaya jabatan ini untuk pegawai tetap ya. Dan pengurang penghasilan harian ini untuk pegawai tidak tetap nanti diatur juga di sini karena tadi menggunakan bruto, jadi biaya jabatan ini nanti dihitungnya di akhir tahun aja. Ada pengecualian mengenai bantuan sumbangan hibah sesuai dengan Undang-Undang PPH. Kemudian pengurang penghasilan bruto bukan pegawai, jadi bruto bukan pegawai ini misalnya tentang dokter ya, dokter yang bekerja di rumah sakit atau kalau dalam hal ini ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tenaga ahli seperti pengacara atau konsultan gitu diatur di PMK ini juga dan menaikkan nextnya ada sebelumnya kan DPP dokter di PR 16 mungkin belum begitu jelas, sekarang masuk di contoh penghitungan di PMK 168. Dan ya ini untuk penerima penghasilan wajib menerima bukti pemotongan dan tidak ada kewajiban pembuatan bupot jika pemberi kerja tidak memberikan penghasilan. Jadi perlu diperhatikan juga wajib pajak Bapak Ibu semuanya, kalau memberikan penghasilan kepada pekerjanya, maka wajib menerbitkan bukti potong meskipun tidak ada PPh yang dipotong. Ya. Jadi wajib memberikan bukti potong meskipun tidak memotong PPh. Misalnya gaji pegawainya di bawah 5.400.000. Itu kan tarif TER-nya dan dia TKA 0 ya. Tarif TER-nya adalah 0%. Maka dari pemberi kerja dia wajib memberikan bukti potong dan bagi pekerja pun dia ada hak untuk mendapatkan bukti potong itu. Karena ada kewajiban pembuatan bukti potong, maka pemberi kerja wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Kemudian LB-nya karena pembetulan boleh dikompensasi ke masa pajak berikutnya, tidak harus berurutan. Ini untuk masa PPh 21 ya. Dan di sini ada disebutkan juga mengenai PNS membuat surat pernyataan. Ini misalnya PNS ini bekerja atau mendapatkan penghasilan dari 2 instansi. Dan dua-duanya memberikan penghasilan yang bersifat rutin ya. Bisa jadi misalnya yang instansi A dapat gaji pokok, yang dari instansi B dapatnya tunjangan. Nah, nanti disebutkan diatur juga di PMK 168 tahun 2023 ini. Untuk tarif pemotongan masih sama sesuai dengan Undang-Undang HPP. Undang-Undang PPh sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang HPP, sekarang sampai dengan 60 juta, 5% dan selanjutnya. Bapak Ibu bisa nanti cek di pasal 17 Undang-Undang PPh sebagaimana diatur lagi lebih lanjut di Undang-Undang HPP. Nah, ini yang baru nih Bapak Ibu, sekarang menggunakan tarif efektif bulanan. Untuk pegawai tetap atau pegawai tidak tetap yang mendapatkan gaji harian. Kalau untuk yang bulanan berarti untuk pegawai tetap maupun tidak tetap yang digaji per bulan. Yang untuk harian, tarif efektif harian itu untuk pegawai tidak tetap yang mendapatkan upah atau penghasilan harian. Kalaupun mingguan nanti dibikin harian. Ya. Nah, ada dibagi menjadi 3 tier. Yang pertama TER A, TER B, dan TER C. TER A ini untuk PTKP TKA 0 dan TK1 dan K0. Jadi untuk PTKP 55 juta dan 58,5 juta dia masuk TER A.
Jadi nanti ada di 3 TER ini, tabelnya disebutkan di PMK-nya. Ada beberapa tarif tergantung dari dia masuk golongan yang mana. TER A, TER B, atau TER C, dan berapa penghasilan brutonya. Jadi cek dulu di PMK-nya. Atau kalau misalnya lebih mudah, sekarang dari DJP sudah memberikan fasilitas kalkulator pajak. Itu bisa dibuka di pajak.go.id. Nanti ada menu kalkulator pajak. Bisa dipakai fasilitas itu supaya mempermudah Bapak Ibu semua dalam menghitung PPh pegawainya. Gitu. Jadi nggak perlu ngecek masing-masing di PMK atau di PP-nya. Cukup melihat ngisi aja bruto di kalkulator pajak, nanti langsung muncul tuh berapa PPh yang terutang. Oke, ini untuk tabel tarifnya ada banyak banget. Paling mudah sih nanti bisa dipakai tadi ya kalkulator pajak. Atau kalau misalnya mau coba cek manual juga monggo dihitung manual. Pakai tabel tarif ini. Ada 3 tabel, TER A, TER B, dan TER C. Oke, jadi untuk pegawai-pegawai dengan PTKP TK0 ini dan TK1 yang brutonya ya. Jadi ini bruto ya Bapak Ibu, semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Tidak dikurangi misalnya ada iuran pensiun atau biaya jabatan dan sebagainya, zakat itu enggak. Semuanya penghasilan yang diberikan dari pemberi kerja kepada pegawainya itu dikalikan dengan tabel tarif ini. Baik itu TER A, TER B, atau TER C. Ya. Oke, ini contoh simulasi perbedaan penghitungan dari PPh 21 sebelumnya dengan yang sekarang. Yang ini, yang sekarang nih menggunakan TER. Jadi misalnya contoh yang awal dulu ya, yang baris 1 ini. Karena dia penghasilannya 5.250.000, sedangkan kondisi di sini adalah PTKP TER A ya, TK0. Januari sampai November dia kosong karena tarifnya adalah 0%. Tapi dihitung di Desember, dia menghitung semua bruto selama setahun, seperti biasa, dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dikurangi dengan PTKP, dikalikan dengan tarif, dia akan muncul biaya terutang setahun sebesar 7.500. Maka yang dipotong bulan Desember hanya 7.500. Berbeda dari sebelumnya, kalau 21 sebelumnya langsung ketemu kan 7.500 di penghitungan per bulannya untuk penghasilan untuk PPh selama setahun. Dan nanti dibagi dengan 12. Sehingga Januari November dia dipotong 625, yang Desember kekurangannya. Ujung-ujungnya sama, di setahunnya dia akan sama, baik itu menggunakan TER maupun menggunakan ketentuan sebelumnya. Gitu. Contoh yang lain bisa dicek di bawah. Jadi bisa jadi sekarang untuk beberapa penghasilan itu pemotongan per bulannya lebih kecil. Contoh nih untuk yang PPh per bulannya, penghasilan per bulannya 5.500.000. Dia pemotongan per bulannya lebih kecil, lebih besar dari sebelumnya. Sebelumnya itu 12.500, setelah menggunakan TER dia menggunakan 13.750. Jadi lebih besar sekarang. Tapi ujungnya atau di setahunnya itu akan sama-sama 150 karena nggak ada perubahan aturan. Berbeda dengan penghasilan yang lebih tinggi lagi, misal yang 8 juta ini. 8 juta dengan TER 1,5%, Januari Novembernya dia akan lebih kecil, 120.000 pemotongannya per bulan. Tapi untuk yang sebelumnya dia 131. Jadi mungkin bagi beberapa wajib pajak yang penghasilannya tadi ya 8 juta dengan TER A gitu, kemungkinan dia akan merasakan gaji yang lebih banyak sekarang. Gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya di bulan Desember pemotongan pajaknya akan lebih tinggi. Karena sebelumnya dia dipotong 131,
sekarang 255. Jadi perbedaannya hanya di yang tiap bulannya aja, tapi ujung-ujungnya sama. Untuk menghitung PPh setahun dia tidak berubah karena nggak ada peraturan yang diubah untuk menghitung PPh selama setahun. Oke, ini implementasinya. Jadi untuk UMR Jakarta sekarang yang 5 juta tadi, 5 juta per bulan ya, 5.067. Kalau semuanya UMR pegawainya maka tidak ada pemotongan pajak. Tapi seperti yang disebutkan sebelumnya, meskipun tidak ada pemotongan pajak, kalau ada pemberian penghasilan maka tetap membuat bukti potong PPh 21 ya. Dan wajib melaporkan SPT masa PPh 21. Oke. Untuk resumenya, nanti ini filenya akan kami bagikan juga kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa dipelajari lagi nantinya. Nah, ini untuk rangkumannya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai pegawai tetap ya. Nah, itu caranya begitu menggunakan TER, dan untuk yang akhir tahun menggunakan PPh biasa, tarif pasal 17. Dan untuk pegawai tidak tetap, dia ada TER harian ya. Ini contohnya, ini kan tadi resumenya, contoh yang pegawai tidak tetap, ini yang penghasilan tidak kena pajak dulu. Sama ketentuan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi PTKP ini ditentukan kondisi di awal tahun. Jadi untuk misalnya tahun 2024 ini adalah kondisi pegawai di tanggal 1 Januari 2024. Jadi misalnya nih ada pegawai yang menikah di tanggal 2 Januari 2024, PTKP-nya tetap TK0, belum K0. Ya. Jadi kondisi di awal tahun. Kalau dia menikahnya tanggal 31 Desember 2023, maka untuk tahun 2024 dia menggunakan PTKP K0. Jadi kondisi di awal tahun, jangan sampai salah. Ini seperti biasa masih sama untuk PTKP, nggak ada perubahan. Yang menjadi tanggungan siapa aja? Ya, keluarga saudara, bapak, ibu, anak kandung ya, atau keluarga semenda. Semenda ini karena ada hubungan pernikahan, mertua, menantu, anak tiri, ya. Tapi yang ditanggung semuanya ya, disebutkan yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota tersebut tidak memiliki penghasilan. Jadi semua biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dan anak angkat. Maksimal tanggungan berapa? Maksimal tanggungan adalah 3. Belum berubah, masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Misalnya satu orang belum menikah 54 juta. Sudah menikah tambah 4,5 jadi 58,5 juta. Setahun ya Bapak Ibu. Sudah punya anak 63 juta. Anak 2 67,5 juta. Anak 3 maksimal ini 72 juta setahun. Kemudian untuk PTKP wanita kawin adalah TK0. Jadi sebenarnya PTKP ini dikhususkan untuk wanita kawin ini PTKP sudah masuk ke suaminya, kecuali wanita kawin ini bisa menunjukkan keterangan dari pemerintah desa setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menunjukkan bahwa suaminya tidak memiliki atau tidak menerima penghasilan. Maka PTKP-nya dialihkan tuh ke istrinya, ke wanita kawin. Tapi kalau suaminya bekerja, maka istrinya PTKP-nya adalah TK0. Jadi dia menanggung untuk dirinya sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun dia menikah, tetap untuk istri, untuk wanita kawin adalah TK0. Yang dapat PTKP full adalah suaminya. Gitu. Defaultnya adalah TK0. Karena disebutkan di sini, secara prinsipnya satu keluarga satu NPWP aja, yaitu suami saja. Jadi nanti untuk yang diaktifasi NPWP pun hanya cukup dengan NIK suaminya aja.
NIK istri cukup divalidasi. Nanti di DJP online itu ada menu anggota keluarga. NIK istri silakan bisa divalidasi juga di situ. Begitu pula dengan anak yang belum dewasa, yang masih dalam tanggungan, semuanya dimasukkan ke suami kepala keluarga. Nah, tapi gimana kalau misalnya yang wanita kawin tadi menghendaki kewajiban perpajakannya terpisah? Maka tetap menggunakan TKA 0 dan suaminya pun tetap mendapatkan PTKP yang full. Terus konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti di akhir tahun dia dihitung secara proporsional dan kemungkinan bisa kurang bayar. Karena kan kalau digabung kemungkinan dia akan melewati lapisan tarif, maka bisa jadi akan kurang bayar untuk SPT-nya. Dan dua-duanya wajib melaporkan SPT tahunan. Contoh kasus mungkin ini bisa nanti aja. Ini kondisi kalau penghasilannya, NBP-nya dipisah. Kita coba bahas lagi satu persatu mengenai penghitungan PPh 21 untuk pegawai tetap. Jadi yang dimaksud pegawai tetap ini bukan pegawai yang gini ya, yang memang dia pegawai di perusahaan itu, pegawai kontrak pun kalau dia mendapatkan secara teratur tuh, jadi bukan karyawan tetap, dia masih kontrak, tetap dianggap sebagai pegawai tetap. Karena yang dilihat di sini adalah penghasilan secara teratur. Ya. Baik itu nanti ada pegawai kontrak maupun pegawai kartap lah namanya gitu ya. Dia dapat penghasilan per bulan secara teratur untuk kontrak tertentu, maka dia dianggap sebagai pegawai tetap. Cara hitungnya yang sudah saya sampaikan tadi, ada dua cara. Januari sampai November pakai TER, yang bulan Desember dia menggunakan tarif pajak pasal 17 dengan mengurangi PPh yang telah dipotong sebelumnya. Ini termasuk misalnya selama Januari November itu ada tunjangan-tunjangan lain ya. Misalnya untuk PNS ada tunjangan ke-13, ada THR. Kalau untuk yang non PNS atau perusahaan swasta, dia ada THR, apel gaji atau bonus dan sebagainya. Dia masuk di jumlah bruto penghasilan tetap tadi. Ya. Jadi nggak dikeluarkan. Ini contohnya tadi yang TER ya. Contoh ini. Dia per PNS golongan 3C, kemudian detail penghasilan seperti ini. Gaji yang dipakai untuk DPP penghitungan PPh 21 per bulan itu semuanya gaji pokok, tukin, tunjangan jabatan dan semuanya yang diterima oleh pegawai tersebut dikalikan dengan TER. Tadi berapa? Kemudian contoh ini ada di bulan Juni, ada tambahan 10 juta, gaji 13 ya mungkin atau rapel dan sebagainya. Berlaku pula untuk pegawai swasta, jadi untuk perusahaan-perusahaan swasta memberikan bonus kepada pegawainya. Bonus tadi itu masuk ke penghasilan bruto yang digunakan sebagai DPP dalam menghitung PPh pasal 21. Ya. Itu berlaku untuk Januari sampai dengan November. Jadi tidak perlu menghitung total sebulan berapa. Kalau sebelumnya kan agak ribet ya. Untuk bonus dia hitung PPh 21 bonus dan non bonus, dihitung selisihnya berapa. Sekarang enggak, sekarang simpel. Semua penghasilan yang masuk ke rekening pegawai brutonya langsung aja dikalikan dengan tarif TER. Ya. TER tergantung dengan golongan apa, dia TER A, TER B, atau TER C dan penghasilannya berapa. Nah, tadi ada penghasilan seperti ini. Contohnya tadi bulan Juni ada tambahan bonus ya, maka dia masuk
tarif yang 8%, padahal sebelumnya dia 1,5%, tapi yang bulan Juni dia 8%. Begitu pula untuk yang November dia kena yang 3%. Jadi bisa jadi tarif yang dikenakan beda-beda tiap bulan untuk pegawai yang sama. Tergantung pada bulan itu dia mendapatkan berapa penghasilannya. Gitu ya. Untuk masa pajak terakhir caranya sama kayak yang sebelumnya. Hanya saja mungkin di sini ada tambahan, ada zakat atau sumbangan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja. Jadi ini bisa sebagai pengurang penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, oleh pegawainya. Ya, jadi misalnya ada zakat, tapi zakat ini yang saya sampaikan sebelumnya juga harus diserahkan oleh pemberi kerja kepada lembaga amil zakat atau sumbangan keagamaan lain yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi nggak asal ngasih zakat aja, tapi harus kepada lembaga yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Nanti ketemu pajaknya berapa untuk bruto selama setahun tadi. Jadi bruto dikurangi dengan biaya jabatan, dengan iuran-iuran, pensiun, zakat, kurangi dengan PTKP, muncul PPh terutang berapa, itu disandingkan dengan PPh yang telah dipotong menggunakan TER dari bulan Januari sampai dengan November, muncul selisihnya berapa. Kalau kurang bayar ya berarti ditambahkan di bulan Desember misalnya nih, di sini ada nggak ya? Nah, contoh ini, dia di bulan Desember langsung aja muncul ke di bawah. PPh terutang setelah dihitung selama setahun adalah 3,9 juta sekian. Dan TER-nya yang tadi potong oleh perusahaan selama setahun 2024 3,359. Maka untuk PPh 21 bulan Desember adalah 619. Jadi yang bulan Desember tidak menggunakan TER ya Bapak Ibu ya. Bulan Desember dia menggunakan penghitungan tarif yang sama kayak sebelumnya. Jadi tidak menggunakan TER. Oke. Nah, ini perbandingan aja ketentuan sebelumnya dengan yang sekarang. Penghasilan ini sama aja seperti yang disampaikan tadi di awal. Jadi bisa jadi kalau menggunakan TER pegawainya itu potongan pajaknya lebih kecil dari bulan 1 sampai dengan bulan 11, tapi ujung-ujungnya selama setahun yang dipotong akan sama, baik sekarang menggunakan TER ataupun sebelumnya menggunakan ketentuan pasal 17 yang dibagi dengan 12. Jadi sama aja. Nih, contoh tadi sama aja. Ini nggak ada beda, ada pertambahan aja. Oke, sampai di sini apakah dari Bapak Ibu semuanya ada yang ingin ditanyakan? Silakan, bisa di kolom chat atau bisa raise hand. Chat, ada yang tanya nggak? Oke, karena masih belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu. Soalnya lagi nanti untuk materi akan saya bagikan juga. Yang saya kasih linknya di chat, saya kasih sekarang aja. Takutnya lupa. Sebentar. Terus supaya rangkum, ada 2 materi hari ini, PM 168 dengan PER 2. PER 2 ini aturan pelaksanaan mengenai e-bobot unifikasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Sama lah, intinya untuk tetap sudah cukup dari ini. Untuk honorarium bagi PNS masih sama seperti ketentuan sebelumnya. Ya, untuk golongan 1, 2, 0%, golongan 3, 5%, dan golongan 4, 15%, dan bersifat final. Jadi tidak masuk di penghitungan tadi ya, R ya, bukan bruto ya. Jadi misalnya ada honorarium dari biasanya mengisi narsum mungkin di suatu instansi, honor. Nah, honor itu akan
potong langsung menggunakan tarif PP 21 yang bersifat final. Dapat negara apa aja, nanti bisa dicek lagi. Ada banyak. Tadi yang honorarium ya. Jadi sama, Maaf jadi Pak, simple honorarium. boleh interupsi Pak? Ya, silakan. Saya Silakan, Iwan Bapak. dari Dayang Tekstil Pak, Kendal. Iya, silakan Bapak. Mau tanya aja sebelum ke PNS itu, karena kita swasta, untuk perhitungan THR itu Ya. apakah langsung pakai TER ditambahkan dengan gaji bulan yang bersangkutan atau seperti tahun lalu pakai tarif pasal 17? Oke. Terima kasih. Baik. Tadi dengan Bapak Iwan Pak. Maaf, Pak Iwan ya. Ya. Gini Pak Iwan, jadi untuk bonus entah itu THR atau mungkin bonus dari, karena ini adalah perusahaan swasta ya, THR atau bonus karena dia ada prestasi dan sebagainya, caranya dia masuk ke penghasilan bruto selama setahun itu disebutkan di sini. Sebentar saya back dulu tadi. Nah, ini berlaku juga untuk non PNS ya. Jadi THR bulanan itu dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan tetap dan ada bintangnya di sini. Itu apa bintangnya? Itu adalah termasuk gaji dan tunjangan ke-13, THR, rapel gaji atau rapel tunjangan. Jadi semua penghasilan yang diterima di bulan itu masuk THR, Pak. Menggunakan penghitungan THR, tidak seperti sebelumnya yang dia dibagi dua tuh. Sebelum bonus dengan setelah bonus, terus selisihnya itu adalah PPh atas bonus, itu enggak. Sekarang enggak seperti itu. Sekarang semua gelondongan itu dalam sebulan itu dapatnya berapa bagi pegawai tetap. Nah, itu langsung dikalikan dengan TER, berapa tarifnya. Gitu. Jadi nggak ada lagi nanti PPh atas bonus sendiri, itu nggak ada. Langsung dimasukkan ke total penghasilan dalam bulan itu. Gitu. Akhir tahunnya jadi lebih bayar? Nggak masalah. Kalau misalnya lebih bayar, nanti bisa dikembalikan kepada wajib pajak untuk kelebihannya, dan bagi pemberi kerja itu bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Boleh ke Januari, Februari, bebas. Jadi bulan Desember itu misalnya ada lebih bayarnya itu dikembalikan kepada pegawai. Kemudian bagi pemberi kerja itu dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Gitu Pak. Jadi pertanyaan berikut Pak, kalau silakan, Pak. misalnya kita hitung dengan adanya THR itu, kemudian kita hitung, toh pada akhirnya kalau kita pakai tarif pasal 17 karena tidak ada yang harus dipotong, nah pada saat bulan yang bersangkutan, boleh tidak kita tidak setorkan yang untuk THR-nya itu? Apa harus tetap seperti itu? Bisa diulangi Pak, saya gimana Pak? Maaf, bisa untuk diulangi menghindari lagi pertanyaan. lebih bayarnya, maksud saya pada saat laporan, pada saat ada muncul THR, contoh misalnya di bulan Maret nanti ada THR, kita hitung tapi kita tidak potong karena memang secara pasal 17 tidak ada PPh yang harus dipotong. Boleh tidak? Gitu. Tidak gitu. Supaya tidak ada dibayar nanti di akhir tahunnya. Kalau boleh atau tidak, karena di ketentuan PMK sudah menyebutkan adalah bruto selama bulan itu dipotong, maka ya mau nggak mau harus dipotong, Bapak. Kondisi nanti akan lebih bayar, bisa dikompensasikan, atau nanti bisa dipindah bukukan. Gitu sih, untuk kelebihan bayarnya. Baik. Itu. Terima kasih, Pak. Jadi untuk saat ini, informasi yang bisa saya sampaikan sesuai dengan ketentuan aja. Kalau memang dia melebihi, misalnya kan sebelumnya 5 juta ya, kan itu belum kena tarif ya, belum kena tarif TER ya. Tapi kalau dia dapat THR kok jadinya 8 juta misal, ya dipotong aja, nggak masalah, dipotong aja. Meskipun nanti di akhir tahun kok nantinya akan lebih bayar, ya nggak masalah. Nanti dikembalikan kepada wajib pajak, kelebihannya silakan bisa dipindah bukukan, gitu ya, dipindah bukukan, atau nanti bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Gitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan.
Oke, kita lanjut lagi. Mana nih? Masih PNS ya. Sekarang ke pegawai tidak tetap. Tapi ini pengertiannya yaitu pegawai yang dia menerima penghasilannya tidak teratur. Dia hanya berdasarkan kapan dia berangkat atau berapa jumlah hasil pekerjaannya. Jadi misalnya dia masuk 10 hari ya digaji 10 hari, misal masuk 5 hari digaji 5 hari. Jadi ketentuannya seperti itu. Meskipun dia pegawai lama di perusahaan itu. Jadi misalnya nih, ada pegawai sebenarnya dia masuk karyawan tetap nih, misalnya nih. Tapi kok penghasilannya dikasihnya itu per hari atau per penghasilan atau per apa ya, per produksi barang dia. Itu termasuknya ke pegawai tidak tetap. Penghitungannya gimana? Jadi sama, ada hal yang sama dan ada yang berbeda dari yang tahun sebelumnya. Yang lama kan dia seperti ini ya, di bawah 450.000 per hari dia nggak dipotong, sampai dengan 450 sampai dengan 4,5 juta, berapa segala macamnya lah. Agak cukup memusingkan, tidak simpel. Sekarang simpel, langsung kalikan dengan TER. Tapi untuk batasan sama seperti yang sebelumnya, sampai dengan 450.000 per hari dia 0%. 450 sampai dengan 2,5 juta, 0,5%. Lebih dari 2,5 juta per hari, dia menggunakan tarif pasal 17 dikali dengan 50%. Ini kondisinya seperti bukan pegawai. Ya. Jadi 17 tarif pasal 17 kali 50% kalikan dengan penghasilan bruto. Nah, kalau dibayar bulanan, tentunya sama seperti TER bagi pegawai tetap. Ya, langsung bruto per bulan dikalikan dengan TER. Nah, ini misal nih Tuan M upah besar 300.000 per hari. Karena tadi batasan adalah 450.000, maka dia tidak dipotong. Tapi karena sudah disebutkan di awal juga, kalau ada pemberian penghasilan, maka meskipun PPh-nya adalah 0%, tetap membuat bukti potong. Nah, nih misalnya ini, selama 10 hari, penghasilannya 5 juta untuk pegawai tidak tetap. Dihitung rata-rata sehari berapa? 5, tadi kan 10 hari ya, 5 juta. Karena untuk penghitungan pegawai tetap dia menghitungnya per hari, maka 500.000 itu dari 5 juta dibagi 10 hari, masuk ke TER 0,5% kali 500.000 untuk perharinya, tapi jadi bukan 2.500 saja, 2.500 kali 10 berarti gitu. PPh yang terutang. Ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya adalah bukan pegawai. Oke, ada yang nanya di kolom chat supaya saya cek dulu sebelum masuk ke bukan pegawai. Saya bacakan dulu pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Pak, saya mau nanya, satu, kalau perhitungan bulanan ini kan tidak ada NPWP, tidak pengaruh di tarif. Untuk Desember apa juga tidak ada pengaruh? Ya, tidak ada pengaruh. Karena sekarang NPWP sudah menggunakan NIK, jadi sudah tidak ada lagi kenaikan tarif. Sampai saat ini ya informasi yang saya dapatkan sama, jadi nggak ada kenaikan yang 20%. Jadi semuanya dianggap sudah memiliki NPWP. Dan saya yang kedua, sempat simulasi THR di pertengahan bulan menyebabkan akhir tahun. Ini yang disampaikan Pak Iwan tadi ya, sama ya. Itu gimana? Apakah dia juga bisa input LB? Bisa. Jadi di Desember LB itu bisa, nggak masalah. Nanti akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dan seharusnya PBK pun nggak masalah ya. Tapi nanti kita coba cek lagi untuk PBK apakah bisa. Kalau LB-nya karena itu sih harusnya nggak ada masalah. Di PBK kan aja nggak masalah.
Dan kalaupun LB nggak mau di PPK, silakan bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi nanti di Januari mungkin PPh-nya nggak terlalu besar atau bahkan malah nol, nanti bisa dikomen lagi ke bulan pajak berikut, masa pajak berikutnya, komen nggak masalah. Dan komennya nggak harus ke masa pajak berikutnya pas ya, bisa ke masa pajak mana aja, terserah. Kemudian yang ketiga, untuk pekerjaan bulanan, untuk menginput di Bapak harus per hari. Iya, karena tarifnya ini per hari. Tapi coba nanti saya cek deh di bulanan di Bapak notifikasi ya. Harusnya karena di aturannya itu menggunakan PTK penghitungan per hari, maka ya per hari aja Bobotnya, nggak masalah. Iya, karena kalau misalnya di inputnya langsung gelondongan, sepertinya nggak masalah juga, tapi lebih baik per hari aja supaya lebih detail. Gitu ya, Pak Ibu ya. Intinya sih nanti ujung-ujungnya yang penting PPh terutamanya sudah benar lah dengan ketentuan, yaitu kan ini masalah aplikasi aja. Sudah benar dengan ketentuan yaitu dibagi jumlah harinya berapa, masuk ke TER berapa, kalau memang sudah sesuai, meskipun digabungkan, saya kira nggak ada masalah. Oke, sudah. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kita lanjutkan dulu untuk yang bukan pegawai. Bukan pegawai ini dia biasanya adalah tenaga ahli. Jadi dia tidak mendapatkan gaji atas jenis usaha yang dilakukan oleh pemberi kerjanya. Jadi benar-benar nggak ada di list karyawannya lah. Dia diminta berdasarkan dengan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Sebelumnya diatur dua macam, untuk bukan pegawai bisa berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan. Berkesinambungan pun ada dua macam ya, NPWP ataupun tidak NPWP. Itu ketentuan lama. Nah, yang baru disimpelkan lagi, jadi hanya satu tarif. Ya nggak satu tarif sih, cuma satu ketentuan lah, tarif pasal 17 yang bertingkat-tingkat itu ya, 5% ataupun 15%, 25%. Itu, jadi langsung itu saja dikalikan dengan DPP. DPP-nya berapa? Atau dasar pengenaan pajaknya berapa? Adalah 50% kali penghasilan bruto. Jadi misalnya brutonya 5 juta, maka itu bukan yang dikalikan dengan tarif 5%. Yang dikalikan dengan tarif 5% adalah 5 juta kali 50%, 2,5 juta, 2,5 juta kali 5%. Itu yang di pajak yang dipotong sebesar itu ya. Jadi mensimplifikasi dari sebelumnya dibeda-bedakan, berkesinambungan, tidak berkesinambungan, berkesinambungan pun bisa ada dua, baik itu punya NPWP atau nggak punya NPWP. Sekarang enggak, sekarang semuanya satu ketentuan. PT pribadi. Pakai tarif pasal 17 kalikan dengan DPP 50% kali dengan bruto penghasilannya. Itu perdebatan itu. Contoh ini. Ini meskipun di sini contohnya ada instansi pemerintah, tapi berlaku juga untuk perusahaan swasta ya. Ini kebetulan slide-nya adalah instansi pemerintah. Tapi sama aja, nggak berbeda. Ustadz A, misal bukan PNS, misalnya bukan Ustadz ya mungkin kalau di perusahaan konsultan atau notaris atau pengacara atau apapun itu. Dia diundang ke suatu perusahaan dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya dia, tarifnya adalah 50% kali, tarif pasal 17 kali DPP. DPP-nya adalah 50% kali penghasilan bruto. Dan jangan lupa membuat bukti potong. Ya. Dan masih berlaku juga tarif lapisan tarifnya ya. Misalnya 200 juta, dibagi 2 ada 100 juta, yang 60 juta kena 5%, yang sisanya yang 40 juta kena 15%. Jadi penghitungannya sama. Kayak sebelumnya cuma tidak membedakan berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan. Ini PP 21 ke atas honorarium ya.
Honorarium tetap pakai tarif sebelumnya, dia melihat dari golongan pegawai tersebut, golongan 2, 3, atau 4. Subjek lainnya ini diatur juga di ketentuan-ketentuan sebelumnya maupun di ketentuan sekarang yang nggak masuk di tadi, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun bukan pegawai. Jadi kan 3 golongan utamanya itu ya, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun apa tadi, bukan pegawai. Nah, kalau yang ini sebenarnya tidak banyak berubah. Caranya pasti sama, pakai pasal 17 kalikan dengan penghasilan bruto. Ya, berbeda di sini kalau untuk dewan pengawas ya atau dewan komisaris dan dia tidak menangkap pegawai tetap, dia menggunakan, jadi dianggapnya sebagai kayak pegawai tetap menggunakan TER bulanan. Nah, ini resumenya lagi. Untuk pasal 26 bisa tambahkan juga, mungkin tadi belum tersampaikan, misalnya ada perusahaan yang pegawainya belum punya NIK atau dia masih belum punya NIK ya, maksudnya gini, dia masih belum menjadi subjek pajak dalam negeri, gitu ya. Dia nggak ada paspor terbatasnya, gitu ya, atau mungkin pekerjaannya dilakukan di luar negeri, gitu ya, pegawainya nggak ke sini, maka tarifnya masih sama, 20% kali penghasilan bruto, gitu ya. Jadi sepanjang dia belum masuk ke sini, ke subjek pajak dalam negeri, maka menggunakan tarif yang 20%. Itu untuk PMK 168 tahun 2023 tentang penghitungan BP pasal 21 bagi penerima penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Gimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ini ada lagi nih ya. Ya tadi, jadi sekarang PP 21 sudah nggak pakai ISPT ya Bapak Ibu ya. Sudah menggunakan web based, jadi menggunakan DJP online. Tidak perlu lagi install aplikasi ISPT di komputer. Jadi bisa dilakukan di komputer mana aja. Tapi tetap ya, yang penting ingat password DJP online ya. Pertanyaan dari dari Pulau Sari Grace ID Jakarta. Oke, kita bacakan dulu pertanyaannya. Bagi Pak izin bertanya, jika ada pegawai yang resign di Januari, kan perhitungan pajak tidak menggunakan TER, tapi menggunakan tarif di 1721A1. Oke. Tapi permasalahannya menu ini belum ada di Bupati 21, jadi bagaimana solusinya? Oh, belum ada ya Bapak Ibu ya? Nanti kita coba tampung dulu untuk yang 1721A1 tadi belum ada di mana? Ya Bupati ya? Harusnya sudah ada sih. Coba saya cek dulu. Nanti kami tampung dulu pertanyaannya. Coba saya cek dulu nanti di pas Bupati dibuka. Kalian belum punya NPWP tapi memiliki NIK. Apakah dia memiliki NIK? Sorry, apakah dia memiliki NPWP? Ya, dia memiliki NPWP karena sekarang NPWP sudah divalidasi NIK-nya. NIK sudah divalidasi menjadi NPWP gitu. Jadi semua pegawai dianggap punya NPWP. Nah, gimana itunya implementasinya atau konsekuensinya gitu? Pegawai tersebut harus valid tuh NIK-nya di apa? Di Dukcapil ya. Harus valid. Maka itu dianggap sudah punya NPWP. Itu ya Pak Ibu ya. Jadi nggak ada lagi kenaikan tarif. Sampai sekarang kan ketentuan seperti itu. Nanti siapa tahu ada perubahan lagi kita sampaikan di tengah jalan. Mungkin dari dibantu juga dengan Mas Tio ini penjuru lain. Mas Tio bisa mendengar saya Mas? Mas Tio commute Mas. Yang itu Mas, yang tidak ada menu di Bupati 21. Pertanyaan pertama.
Nggak kedengeran, Mas. Nggak kedengeran, Mas Jamil. Halo? Tidak terdengar nggak? Halo, gimana Mas Jamjam? Apakah terdengar? Ini Mas Tio. Oke, dengar. Mungkin Ya. bisa maaf dibantu Mas untuk menjawab pertanyaan yang ini. Yang Iya, dari untuk yang tadi dia resign di bulan Januari gimana tuh, Mas? tulisan di bulan Katanya Januari ya, untuk di nggak menit ada. ada ya. Hmm. Ya, itu kalau yang sejauh yang saya tangkap waktu sosialisasi dari kantor pusat itu memang aplikasinya sedang dalam proses. Kayak gitu. Dan mungkin kan ini untuk kaitannya dengan bukti potong masa Januari ini juga kan paling lambat diterbitkan 31 Maret ya dari relaksasi ya, berdasarkan P2. Jadinya bisa ditunggu sih untuk yang kaitannya dengan belum ditanamkan di eBupot 21. Seperti itu Mas Jamjam sejauh yang saya tahu. Oke, kan dibantu lagi menjawab pertanyaan Mas. Oh iya. Oke, ini Mas ada lagi. Ini kalau dia nggak punya NPWP, apakah di akhir tahun dia tetap laporan SPT tahunan, Mas? Wah, ini Karena kan untuk sekarang pekerja udah yang kena pakainya kerja NIK ya. tapi dia tidak memiliki NPWP, apakah akhir tahun pekerja tersebut wajib lapor SPT tahunan? Jadi ketika sekarang kan sudah ini ya jadi satu menjadi NPWP dan ketika wajib pajak itu memiliki penghasilan itu kan otomatis wajib ber-NPWP seharusnya. Kayak gitu. Jadi yang ini Jadi juga yang otomatis saya ya itu bisa untuk dipastikan apakah sudah tervalid atau belum untuk NPWP-nya bisa ditanyakan ke KPPB nantinya waktu awal-awal Januari ya. Yang pastinya ketika wajib pajak tersebut memiliki penghasilan dan memiliki NIK dan di atas 18 tahun harusnya sudah wajib ber-NPWP. Seperti oke. itu Mas Jamjam. Jadi tetap nanti kan untuk SPT tahunan 2020 maaf, tahun 2024 kan kemungkinan sudah menggunakan aturan yang baru juga ya, aturan baru menggunakan CITAS tadi. Seharusnya nanti akan mengakomodasi wajib pajak yang dia tidak merasa mengaktifkan NPWP-nya tapi punya NIK, itu tetap wajib untuk laporan SPT tahunan karena dia memiliki penghasilan. Itu nanti mungkin diatur di nantinya di penghitungan SPT tahunan, pengaturan di SPT tahunan. Iya. Kemudian di sini ada lagi apabila bulan sebelumnya dilakukan pemotongan dengan NIK tapi ada 20%. Di eBupot sudah nggak ada kenaikan tarif kan Mas ya? Ada nggak Mas? Setahu saya nggak ada. Jadi karena sudah memakai NIK Sudah nggak ada. jadinya Jadi dan tetapi nggak mungkin ketika lagi ada kenaikan. ketika mungkin waktu membuat hitungan itu katakanlah udah dipakainya 20% lebih tinggi, ya itu kan dilaporkan di SPT massa ya. Dilaporkan di SPT massa bahwa ini kelebihan. Nah, atas kelebihannya itu kan bisa dikompensasikan seperti itu dari yang masa kelebihan tersebut. Oke. Apabila untuk yang di misalkan bulan Januari udah menghitungnya 20% lebih tinggi, ya silahkan dilakukan penghitungan ulang jadinya misalkan udah sesuai, yang kelebihannya itu bisa dilakukan pemindahbukuan karena pembayarannya itu lebih tinggi kan, dan harusnya waktu di pelaporan SPT akan sesuai dengan yang terhutang di bukti potong. Jadi ada pilihan untuk dilakukan pemindahbukuan, kecuali di bukti potong sudah menyebutkan sekian dan hasilnya lebih bayar, maka silakan dilakukan kompensasi ke masa berikutnya atau masa-masa yang ingin dipilih. Oke. Cukup menjawab ya tadi pertanyaannya. Jadi apabila sudah terlanjur nih pakai tarif 20% lebih tinggi, dibutuhkan aja SPT masa PP21-nya, kalau jadinya nanti akan lebih bayar, bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi sekarang
Sampai saat ini aturan yang mengenai kenaikan 20% sudah tidak ada lagi. Berarti ini pekerja wajib meminta Evin. Ya, nanti entah namanya Evin atau apa, untuk laporan SPT tahunan di tahun 2024 nanti yang laporan tahun depan, itu kita tunggu gimana, apakah masih pakai Evin atau pakai yang lain. Tapi harusnya semua wajib pajak yang menerima penghasilan, dia wajib lapor SPT tahunan. Gitu, Pak Ibu ya. Tapi untuk yang tahun 2023 yang dilaporkan maksimal di bulan Maret ini, ya masih belum berubah. Kalau dia belum punya NPWP, ya tetap yang tarif 20% lebih tinggi. Dan kalau dia nggak punya NPWP, maka dia nggak perlu lapor SPT tahunan. Tapi kalau untuk yang tahun 2024 ini, terkait dengan PP 21, sementara yang bisa disampaikan seperti itu. Jadi, yang pertama, tetap dari pemberi kerja wajib memberikan bukti potong, meskipun tidak ada penghasilan yang dipotong. Yang kedua, tidak ada lagi kenaikan tarif yang 20% lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak punya NPWP karena semuanya dipakainya NIK dan semua orang Indonesia pasti punya NIK ya. Gitu. Dan nanti untuk PPh tahunannya gimana atau SPT tahunan bagi pegawainya gimana nanti akan diinfokan lebih lanjut pas pelaporan SPT tahunan di tahun depan. Mungkin itu dulu atau ada lagi pertanyaan? Pak, boleh izin langsung Ini ya. bertanya, Pak? Silakan. Pak, misalkan nih ya, di Januari ini ada karyawan yang resign. Nah, kalau yang resign itu kan otomatis tidak menggunakan TER ya, jadi udah langsung ke yang perhitungan disetahunkan 1721A1 kan. Iya, Nah, Ibu. kita kan sudah membayarkan nih misalkan Pak, hitungannya nih kan akan berbeda dong dengan TER kan ya. Tetapi pada saat pelaporannya itu tuh belum ada menunya itu Pak, jadi otomatis yang kita bayar kan lebih Pak, karena kita belum bisa lapor ini. Berarti di EBOBOT 21 itu belum masih pakai tarif TER gitu ya? Iya, heeh, jadi belum ada yang Oke. 1721A1 itu, jadi otomatis yang kita bayar kan lebih nih kan ya. Jadi pas kita belum bisa melaporkannya. Karena kan tarifnya berbeda Pak kan, kalau yang 1721A1 kan. Oke, yang Karena sampai saat coba ini kita belum ada Pak, yang 1721A1 itu belum ada. belum ada di itu ya, di Iya, Ibu Pot. EBOBOT fasilitasnya ya. Iya, mhm. Oke, itu mungkin nanti bisa menunggu dari pihak aplikasi, pengembang aplikasinya, karena tadi disampaikan juga bukti Iya. potong kan masih diperpanjang nih sampai dengan bulan Maret ya, pembuatan bukti potongnya. Jadi nggak Oh, harus jadi di nanti bulan kita bisa Februari ini. pembetulan aja gitu ya Pak ya? Oh, kebetulan aja. Jadi sementara saat ini sih pakai yang ada dulu, belum. Jadi seolah-olah dia belum berhenti ya. Nanti Heeh. kalau semoga sih dari aplikasi sudah bisa mendeploy untuk bukti potong yang 1721A1 sehingga bisa dibuat bukti potongnya dan bisa dibetulkan itu SPT masa PPh 21-nya. Oke Pak. Sementara itu dulu sih, Bu. Ya, makasih ya Pak. Gitu. Iya, sama-sama, Ibu. Oke. Terima kasih, Mas Tio, untuk informasinya juga. Sekarang kita lanjut ke EBOBOT unifikasi. Sorry, bukan. EBOBOT pasal 21. Keselip-selip terus ini. Saya buka dulu per 2-nya. Muncul ya? Sudah ya, per 2 ya. Oke. Jadi untuk per 2 ini sebagai aturan pelaksanaan PMK 168 tahun 2023. Pokok perubahannya ada 3. Ada perubahan aplikasi dari sebelumnya menggunakan ISPT yang diinstal, sekarang menggunakan DJP online yang berbasis web. Bentuk formulir juga disesuaikan dengan PMK dan ada penambahan formulir baru, pemotongan bulanan. Sebelumnya nggak ada. Untuk sarana penyampaian SPT PP 21,
Tadi sudah disampaikan juga menggunakan web base ya di DJP online. Tapi untuk kertas masih bisa, tapi dalam kondisi tertentu, mungkin dalam keadaan kahar ya. Dan saat ini masih nggak ada apa-apa, jadi menggunakan web base. Kemudian meskipun web base nanti ada dua cara pengisian menggunakan key in, jadi input manual satu persatu di web base-nya. Bisa juga menggunakan impor menggunakan Excel. Nah, diisi dulu di Excel-nya sesuai dengan ketentuan formatnya di DJP Online ada. Oke, ada perubahan. Oke, ini perubahan jenis bukti potong untuk pensiunan atau pegawai tetap yang menerima penghasilan per bulan. Ya, ada penambahan bukti potong di bulanannya, TER-nya tadi. Pemisahan pengaturan bagi PNS dan sebagainya sekarang digabung ya, nggak dipisahkan lagi. Kemudian untuk kode pajaknya ada perubahan MLM menjadi distributor pemasaran berjenjang, petugas dinas luar asuransi menjadi agen asuransi dan sebagainya. Perubahan-perubahan format aja. Nanti juga ada keterangan DTP, keterangan pemerintah, gitu ya. Ini juga ada penghapusan baris pegawai tetap dan pensiunannya yang penghasilan tidak melebihi BPKB. Sebelumnya kan disebutkan ya, tinggal ngisi aja tuh di 1721 lampiran 1, totalnya berapa, penghasilan ya. Sebelumnya hanya kan kalau dulu itu kalau dia nggak dipotong PPh karena dia di bawah BPKB ya, maka langsung isi aja berapa jumlah pegawainya, berapa total penghasilannya. Sekarang nggak, harus dirinci per NIK. Penambahan NIK dalam lampiran petunjuk pengisian. Oke, untuk harus sekarang menggunakan NIK ya, intinya gitulah. Oke, kemudian perubahan data isian identitas pemotong pada bukti pemotongan. Masalah format aja, penambahan baris pada 1721 sebelumnya kan nggak ada zakat ya, sekarang ada zakat. Dan ada juga PPh pasal 21 masa pajak terakhir. Oke, ada lagi untuk PPh 26 ya. Kalau dia ada keterangan, jadi ditambahkan juga keterangan nomor SKD-nya atau digitiwannya di bukti potong. Untuk ketentuan peralihan, tadi ya, pelaporan SPT, pembetulan segala macamnya tetap menggunakan per 14. Jadi untuk yang sampai dengan Desember 2023, kalau misalnya ada pembetulan, ada yang belum dilaporkan dan sebagainya, dia belum menggunakan TER, masih menggunakan aturan yang lama. TER berlaku mulai masa pajak Januari 2024. Contohnya, nanti kita coba langsung buka itunya aja ya, biar lebih mudah. Ini tadi ada penambahan zakat ya. Oke, kita buka cara pengisiannya aja langsung. Karena per 2 ini lebih mudah kalau kita lihat gimana mengisi e-bobotnya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu semua di akun DJP online-nya sebenarnya cara pengisian e-bobot 21 tidak berbeda dengan e-bobot unifikasi dan sebelum-sebelumnya. Alurnya sama. Login, bukti potong, posting, bayar, submit. Itu aja. Jadi yang belum muncul aplikasinya maka bisa diaktifkan dulu. Ya. Jadi pertama login dulu di DJP online.
masukkan segala macamnya, di profile dibuka. Nah, aktivasi fitur. Jadi yang pertama dilakukan adalah aktivasi fitur untuk EBUPOD 2126. Kalau sebelumnya sudah penaktivasi yang 2326, sekarang yang EBUPOD 2126. Terus ubah fitur layanan. Ini muncul di menu lapor pra pelaporan. Ya. EBUPOD 2126. Jadi EBUPOD sekarang ada 2 yang dipakai, EBUPOD unifikasi dan EBUPOD 2126. Nah, itu disampaikan juga kalau selain menggunakan DJP online juga bisa menggunakan alamat ini. EBUPOD 2126 pajak.go.id. Di menu dashboard seperti biasa, di situ ada SPT-SPT yang telah dikirim atau yang akan dikirim ya. Nah, ini SPT-SPT yang telah disubmit, dia akan muncul di menu dashboard ya. Oh sorry, yang telah dikirim, jadi yang belum dikirim nggak muncul di sini. Menampilkan daftar SPT masa PPA yang telah dikirimkan ke sistem DJP. Ya, ada nomor BPE dan masa tahun pajaknya. BPE seperti ini bentuknya. Nanti di email ada, dan ini ada QR code-nya yang menunjukkan bahwa ini sudah dikirim untuk mengecek status SPT tersebut. Validasi. Kalaupun ingin mencetak SPT-nya juga bisa, ada menu cetak juga di aksi. Oke. Kemudian untuk bukti potong, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan EBUPOD unifikasi, ini tidak terlalu banyak berubah. Urutannya tadi saya sampaikan, login dulu, kemudian buat bukti potong, posting, bayar, lapor. Ya. Pembuatan bukti potong bisa 2 macam, key in atau impor. Untuk impor nanti bisa diklik di petunjuk pengisian, ada menu, ada file Excel yang bisa di-download kemudian diisi untuk impornya. Kalau memang mau langsung, kalau misalnya pegawai cuma 5 atau cuma 10 gitu, pakai impor Excel kok agak merepotkan, bisa langsung diinput langsung di aplikasi DJP online, itu bisa. Ada 2 cara pengisian berarti. Oke. Ini nggak perlu. Nah, dan pastikan juga kalau memang nanti mau mengimpor ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya mau mengimpor, pastikan itu nggak double, nggak redundant. Jadi cek dulu. Nanti kan sebelum diposting dicek tuh muncul tuh bukti potongnya ya. Namanya siapa, nomornya berapa gitu, berapa yang dipotong. Nah kalau memang ternyata kok ada yang double, bisa dihapus. Ya, ada menu hapus di sini. Nggak kelihatan ininya ya. Ada menu hapusnya. Oke, untuk menghapus bukti foto yang sudah dibuat. Meskipun sudah diposting, tetap bisa dihapus ya, jadi nggak masalah. Oke, untuk key in ya atau tadi disebutkan adalah langsung ngisi di aplikasinya, diisi identitas wajib pajak yang dipotong ya. Saat ini masih bisa 2 NBP atau NIK. Jadi kalau memang punya NBP ya masukkan NBP, kalau nggak punya masukkan NIK-nya. Dan nggak ada tarif lebih tinggi yang 20%. Kan di sini kode objek pajak dipilih aja, penghitungannya di sini. Dan tadi juga disampaikan juga kalau memang misalnya nih pengen cara gross up atau enggak ya, jadi mungkin bagi pegawai dari pemberi kerja ada
kemungkinan dia akan menanggung PPh karyawannya. Jadi misalnya PPh karyawannya kok kita buka langsung aja deh. Contoh kalkulator pajak. Kalkulator pajak. Biar memudahkan Bapak Ibu untuk menghitung pajak yang terutang. Sekarang sudah ada menu baru di DJP online, di Pajak ID, namanya kalkulator pajak. Jadi supaya tidak kesalahan bisa diisi di sini untuk gross up ya. Misalnya nih PP2 1 bulanan untuk pegawai tetap misalnya. Dia pengennya dari perusahaan itu, dari pegawainya itu yang diterima adalah 6 juta misalnya. 6 juta di sini. 6 juta. Ya. TKP misal TK0 lihat dari 1 ya. WEC5N. Nah, muncul di sini. DPP-nya bukan lagi 6 juta ya. Makanya diinputkan di di aplikasi. DPP-nya adalah 6.045.340. Dan masuk tarif 0,75%, PP 21-nya 45.340. Itu kalau metode gross up. Jadi intinya yang diterima pegawai adalah 6 juta. Yang sisanya ditanggung oleh perusahaan. Caranya seperti ini. Tapi kalau memang tidak menggunakan metode gross up atau dianggapnya ya dipotong aja dari wajib pajak, pakai metode yang gross, NPFFP. Nanti yang diterima oleh pegawai akan lebih kecil karena dia dipotong pajak. Jadi yang diterima pegawai adalah 6 juta dikurangi 45.000 atau 5.930 6.955.000 lah gitu. Yang diterima oleh pegawai bukan 6 juta. Kalau yang diterima pegawainya 6 juta maka dipakai metode gross up. Iya Pak Ibu ya. Oke, kita kembali lagi ke yang materi pembuatan bukti potong. Oke. Ini bisa dibaca nanti. Jadi NIK tadi harus valid ya. Karena ada pengecekan, jadi nggak bisa ngasal isi NIK-nya. Tekan tombol cek untuk mengetahui validasi data yang dipotong. Sistem akan membaca valid jika data tersebut ada pada sistem Dukcapil. Jadi nggak bisa pakai NIK 000, nggak bisa. Harus NIK yang sesuai dengan NIK dari pegawainya. Oke. Nanti setelah diinput bukti potongnya, dia akan muncul di daftar bukti potong. Ini sama seperti yang tadi ya, langsung aja. Nah ini untuk mekanisme impor. Impor bukti potong ini nanti di petunjuk pengisian itu ada file Excel. File Excel-nya itu nanti bisa download ya. Ada berapa sheet itu? 6 sheet ya. Sheet rekap 21 nanti untuk jadi yang perlu diisi itu di sheet 21 ataupun sheet 26. Dan sheet rekap, sorry. Sheet rekap, sheet 21 dan sheet 26. Kalau 26 misalnya ada penghasilan ke luar negeri ya. Kalau nggak ada nggak usah. Nah, sheet rekap ini isinya manual ya. Jadi nggak otomatis dia akan setelah jadi sini kan di sheet 21 misalnya ada di sini ya. Ada banyak pegawai nih, misal 20 gitu ya. Di sini semua ini dia langsung nge-link di sini di sheet rekap. Dia harus mengisi manual. Ada jumlah bukti potong misal 20 gitu ya. Karena kalau nggak di-input dia akan gagal uploadnya, gagal impornya. Terus diisi secara manual. Nah, untuk formatnya seperti apa? Nanti bisa
Cek nanti kita bagikan juga, sudah saya share linknya di kolom chat. Itu ada beberapa format selnya. Karena kalau format selnya nggak disesuaikan dengan ini, akan error pada saat impor Excel-nya. Gitu. Bisa dilihat di sini nantinya. Oke. Terus ya ini sheet 26 sama sebenarnya kayak yang sheet 21, cuma ini untuk yang luar negeri. Nah, ini karena dia nggak punya NPWP atau NIK, dia menggunakan Tax Identification Number atau NPWP dari negara mereka gitu lah. Oke, kemudian sama. Nah, untuk ref ini adalah referensi. Jadi kan ada beberapa yang perlu diisi nih di sheet 21 ataupun sheet 26. Misalnya ada objek pajaknya itu di siapa, nah itu di menu referensi. PTKP juga ada di menu referensi. Integrasi itu tidak perlu diubah ataupun dihapus, jadi dimin aja. Ini hanya untuk bantuan dalam mengisi sheet 21 ataupun yang di sheet 26. Kalau formatnya nanti berubah, jadi disampaikan juga ya, dipastikan juga formatnya ini benar nih, teks, general, teks atau segala macamnya, supaya tidak ada kendala pada saat mengimpor bukti potong. Nah, aturan penamaannya adalah 15 digit NPWP dari pemberi kerja. Kemudian misalnya ada penambahan nama, misalnya ada beberapa Excel nih, ditambahkan aja ada skor apa gitu. Bukti potong ada mengimpor beberapa file Excel ya, biar nggak ketukar-tukar misalnya untuk pembedanya di setelah NPWP kasih underscore, kasih angka. Oke. Maksimalnya adalah 2 MB untuk Excel-nya. Memang lebih maka bisa dipisah-pisah untuk Excel-nya. Untuk cara pengimpornya seperti ini, di menu impor, ya masukkan jenis bukti potong, tahun pajak, langsung upload file pemotongannya. Bentuknya adalah XLSX. Nah, ini kondisi-kondisi misalnya ada kendala, error ya. Terdapat bukti potong yang harus divalidasi. Ini biasanya yang direkap sesuai itu bisa jadi seperti itu. Misalnya yang diisi ada 10, pas direkap ada cuma diisi 4 misalnya. Itu dia akan gagal validasi. Nah, untuk lihat errornya kenapa, bisa dibuka aja. Nanti muncul tuh errornya kenapa. Misal baris ini error, berarti misalnya kolom ini error, berarti kemungkinan format selnya yang bermasalah. Atau misalnya NBP-nya nggak 15 digit, atau NIK-nya nggak 16 digit itu, dia akan muncul errornya kenapa. Bisa disesuaikan sesuai dengan petunjuk pengisian Excel-nya tadi. Sama setelah seperti bukti potong sebelumnya, bobot sebelumnya, setelah diinput semua bukti potong, baru di-upload. Ya. Jadi meskipun bukti potong bagi pegawai tetap ini dibuat tiap bulan ya, menggunakan TER ya, tapi kan kita nggak ngasih ke pegawai ya, ngasih pegawai tetapnya nanti pas ada menu 1721 A1-nya. Kalau sekarang belum ada, ya mungkin nanti menunggu. Posting, udah gitu aja. Setelah posting, dia muncul menu SPT masanya, sama kayak yang buat yang lain, merekam bukti penyotoran, bisa pakai dari pemindah bukuan ataupun dari NTPN. NTPN menggunakan billing ya, segala macamnya itu. Oke, kemudian setelah direkam, sukses,
ya. Ini di next saja, ini kan pas ngisi tadi ya, ngisi NTPN, nggak ada kendala, dia akan muncul nih. PPh dipotong berapa, PPh disetor berapa. Pastikan selisihnya adalah 0. Nah, paling aman sih kalau mau kalau mau membayar, membuat billingnya dari ini aja. Daftar dengan pembayaran, muncul berapa selisihnya, klik aksi ini untuk membuat kode billing. Tapi kalau misalnya nggak pakai itu juga nggak apa-apa, pakai menu bayar di DJP online itu nggak masalah. Cuman untuk mengurangi tingkat kesalahan, pakai billing yang di sini aja. Itu sudah pasti benar kalau yang di sini. Oke, kalau misalnya yang dibayarkan lebih banyak, nanti bisa dimintakan pengembalian atau diajukan pemindah bukuan. Kalau misalnya belum lunas, masih ada selisih kurang, maka tidak bisa dilakukan pelaporan. Penyiapan SPT, nah, kalau muncul belum dilengkapi, biasanya ini di kolom penandatangan dia belum ada, tinggal lengkapi SPT. Ada 2 aksi nih, minta untuk bukti potong, untuk mengecek bukti potong yang telah dibuat. Lengkapi SPT, nah dilengkapi nih semuanya. Semuanya di sini biasanya kalau gagal itu di menu penandatangan ini biasanya masih kosong. Atau kalau misalnya kok LB di angka 13 itu diisikan kelebihannya, di angka mana nih? Kelebihan setor, nah angka 18 dikombinasikan kemana? Nanti hasilnya itu dimasukkan di angka 13 di SPT masa tujuannya. Dia akan muncul di sini. Oke. Udah klik kirim. Untuk pengirimannya tidak perlu menggunakan Sertel ya. Dia modelnya kayak mengirim e-filing apa? SPT 21 sebelumnya ataupun mengirim e-filing 1770S atau SS. Dia pakainya kode verifikasi yang dimasukkan ke email. Oke, untuk menu pengaturan, ini untuk mengatur siapa penandatangan SPT masa PPh 21. Dan oh ya, untuk fitur PPh 21 ini juga ada menu perekam ya. Jadi di menu perekam ini dia tidak selengkap menu yang memiliki login di JP Online. Ya, jadi dia hanya merekam bukti potongnya aja. Dan mempostingnya itu di menu DJP Online yang punya akunnya. Gitu. Menu perekam, dia hanya tadi ya, menginput bukti potongnya aja. Untuk menambah perekam bisa dilakukan di menu DJP Online ataupun di menu perekam. Oke. Dan untuk perekam dia alamatnya di sini. Perekam bukti potong perekam ebopot 2126 @pajak.id. Jadi nanti bukti potong yang direkam oleh perekam ini dia tidak bisa dilihat oleh yang punya akun di JP Online. Yang punya akun di JP Online hanya bisa mengecek berapa PPh terutangnya aja. Ini untuk kerahasiaan ya mungkin ya. Jadi dari sistem ini misalnya ada petugas bendahara nih yang dia tugasnya adalah merekam bukti potong. Jumlah anak pegawai dan penghasilan yang dipotong itu tidak muncul di menu akun di JP Online perusahaan. Hanya muncul totalnya aja, nggak rinci per orang. Yang muncul rinci per orangnya di user perekam.
Tapi disuruh perekam, dia nggak bisa lapor SPT karena dia nggak bisa input pembayaran dan nggak bisa melaporkan SPT masa PPh 21. Oke, itu untuk sekilas cara pengisian EBUPOT 2126. Silakan apabila dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di kolom chat atau bisa langsung raise hand atau ngomong di sini. Ada yang nanya nih. Izin bertanya Pak, di bagian bukti potong kok tidak ditemukan itu bagaimana ya? Maksudnya gimana Bu? Bagian bukti potong ini dia di menu ini, sampingnya dashboard itu apa ya? Nah, di menu bukti potong, itu ada dua, ada daftar bukti potong ya. Nah, tinggal di input aja. Saya back ke yang tadi ya, yang metode key-in, supaya lebih gampang. Nah, mana nih? Jadi di daftar bukti pemotongan itu ada menu rekam. Bentar. Nah, daftar bukti potong, pilih yang daftar bukti potong pasal 21. Nah, di sini diisi dulu masanya kapan. Untuk mengecek yang sebelumnya telah direkam. Kalau memang mau langsung rekam ya langsung klik aja rekam di yang kuning-kuning ini. Muncul nggak ya? Rekam-rekam ini. Ya. Jadi langsung klik rekam. Dia bisa untuk merekam bukti potongnya. Oke. Oke, ini bisa nggak ya? Draw. Jadi bentuk rekam ini. Kemudian nanti dia akan masuk ke ini, key-in dulu. Diisi, ada beberapa kolom yang perlu diisi. Kalau memang pegawainya banyak, bisa pakai menu impor. Impornya gimana? Di petunjuk pengisian, nanti ada Excel, format Excel untuk mengimpor data penghasilan PPh 21. Itu bisa dicek di ini, di materi yang saya share di link chat, di link yang saya share di chat grupnya. Gitu. Tanya lagi, masa Januari sudah wajib pakai EBUPOT? Sudah wajib Bapak Ibu ya. Jadi karena di PMK 168 disebutkan untuk PPh 21 ini sudah berlaku ketentuan yang baru. TER itu mulai masa Januari 2024, tapi di PER-nya disebutkan untuk ketentuan peralihannya itu diperpanjang sih. Bukti potong masih bisa dibuat sampai dengan bulan Maret 2024. Jadi nggak akhir bulan ini juga. Tapi kalau untuk pelaporannya sebisa mungkin di bulan ini aja. Karena nggak diatur di PER-nya, takutnya kalau terlambat lapor bisa kena sanksi ya. Jadi sementara sih untuk saat ini PPh pasal 21 ini sudah menggunakan EBUPOT pasal 21, tidak lagi menggunakan ISPT. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Sudah? Ya, mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kan namanya aplikasi baru ya, ada beberapa kendala di jalan ya. Saya infokan aja untuk nomor penyuluh. Nomor penyuluh ini sebenarnya bisa Bapak Ibu lihat di Instagram kita. Instagram kita di Pajak Batang. Saya teruskan aja ya. Udah di-share? Oke, boleh. Nanti bisa di-share juga di chat. Kalau misalnya mau chat pegawai yang lain juga bisa di Instagram kita. Instagram Pajak Batang. Bisa di-follow juga ini Instagramnya, Bapak Ibu ya. Saya share dulu sebentar. Nih.
Belum ke-share ta? Sorry. Share. Nah, ini Instagram Pajak Batang. Silakan bisa di-follow. Akunnya sudah centang biru juga. Resmi ini. Nah, di situ ada link tree-nya. Link tree-nya mana? Oh, nggak boleh ya? Oke. Itu ada di highlight, ada konsultasi. Nah, di sini nanti bisa dilihat ada nomor konsultasi untuk wilayah Batang atau wilayah Kendal. Ya, kalau saya tadi nomornya sudah di-share juga sama Mbak Tika. Kalau tadi dengan Mas Tio juga sudah di-share juga nomornya. Oh, sudah di-share juga nih link tree-nya oleh Mas Tio untuk penyuluh Mas Tika. Oke. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan via WA ke nomor tadi, atau juga bisa ke WA Center, Instagram juga boleh, email juga boleh. Nanti kita akan sebisa mungkin menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Saya akan kembalikan ke pembawa acara. Silakan Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zamzam atas materi yang telah diberikan dan terima kasih kepada Pak Tio yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman wajib pajak KPP Pratama Batang. Untuk selanjutnya adalah penutup. Terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu wajib pajak KPP Pratama Batang yang telah hadir dalam acara sosialisasi PMK 168 tahun 2023. Untuk pertanyaan yang belum dapat dijawab atau Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya, bisa menghubungi nomor WhatsApp dari penyuluh pajak atau dapat menghubungi sosial media KPP Pratama Batang, bisa melalui email, WhatsApp, atau Instagram. Lalu bagi teman-teman yang telah bertanya, ada sedikit hadiah dari kami. Mohon bantuannya untuk konfirmasi terkait alamat, nama penerima, dan juga nama pemberi kerjanya, PT-nya atau dinasnya, ke alamat email KPP Pratama Batang, yaitu emailnya kpp.513@pajak.go.id. Terima kasih kami ucapkan kepada penanya, yaitu Pak Iwan, lalu ada dari Novindi Eko Hatari, lalu ada dari A5DKP, dari Wulan, dan dari CV Cipta Mandiri dari Ibu Siti Hastuti. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih atas waktunya juga sudah meluangkan dalam acara sosialisasi ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.